Halo saudara, pada minggu ini kita masuk dalam minggu Paskah yang ketiga. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ya, saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah menderita katarak. Katarak adalah suatu penyakit mata di mana lensa mata kita ini tertutup oleh suatu selaput yang menghalanginya. Makanya biasanya orang yang kena katarak, penglihatannya buram, penglihatannya tidak jelas, dan biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut.
penyakit ini tidak berbahaya, tapi kalau dibiarkan, ya lama-kelamaan bisa menjadi kebutaan. Makanya harus segera dioperasi, dan operasinya pun singkat, hanya operasi kecil dan tidak menyakitkan, dan penyembuhannya juga tidak sulit, saudara. Nah, di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35, dua orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus, mereka ini seperti orang yang kena katarak. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka ngobrol dengan Yesus, tapi dikatakan bahwa mereka tidak mengenali Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Mereka malah mengira bahwa ini hanya orang asing yang tiba-tiba berjalan bersama dengan mereka menuju Emmaus. Nah, saudara, apa sebabnya mereka bisa seperti orang kena katarak, sampai tidak bisa kenal dengan sosok Yesus yang hadir dan berjalan bersama mereka? Dikatakan di ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Nah, apa yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus yang sedang berjalan bersama mereka menuju Emmaus? Untuk menjawab ini ada berbagai macam penafsiran. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa pada waktu itu sudah mulai gelap, matahari sudah terbenam, sehingga penglihatan mereka tidak begitu jelas. Ada juga penafsir lain mengatakan bahwa setelah Yesus bangkit, wajah dan rupa Yesus berubah, ya, tidak seperti sebelumnya. Jadi mereka sulit untuk bisa mengidentifikasi bahwa orang itu adalah Yesus. Ya, nah, akan tetapi saudara, semua itu hanya kemungkinan-kemungkinan, dan sebenarnya ada hal lain yang lebih penting di balik kedua kemungkinan tadi. Sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk melihat Yesus sebenarnya bukan terletak pada apa yang di luar diri mereka, tapi sesuatu yang ada di dalam diri mereka sendiri, yaitu kesedihan mereka, kekecewaan mereka. Makanya di ayat 17 dikatakan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram di sini menandakan bahwa mereka dalam kesedihan, mereka dalam kekecewaan dan duka cita. Betul, bisa saja matahari sudah mulai terbenam, bisa saja hari sudah mulai gelap. Tetapi sebenarnya yang lebih gelap adalah suasana hati mereka yang diliputi dengan kesedihan. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena sejak awal, murid-murid Yesus rupanya punya cita-cita, punya angan-angan tersendiri ketika mereka mengikuti Yesus. Mereka ada dalam pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan. Mesias yang akan melakukan sebuah perlawanan, penaklukan kepada kekuasaan asing. Betapa harapan itu terus bergelora ketika mereka banyak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus penuh dengan kuasa, angin taufan diredakan, badai ditaklukkan, roh-roh jahat diusir. Atau dengan kata lain, apalah artinya kekuatan Kaisar Roma dibandingkan dengan kuasa-kuasa yang telah ditaklukkan oleh Yesus. Ya, nah itu sebabnya di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yesus yang pernah mereka harapkan untuk membebaskan mereka dari penjajahan, ternyata mati tidak berdaya. Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang mereka harapkan. Harapan mereka dikecewakan, mimpi mereka tentang Mesias tidak pernah menjadi kenyataan. Inilah saudara, sesuatu yang menghalangi mata mereka.
sehingga sekalipun mereka sedang berjalan bersama Yesus, tapi mereka sama sekali tidak mengenali diri Yesus. Sebab di hati mereka, Yesus sudah mati, Yesus sudah tamat. Nah, itu sebabnya Yesus tidak membiarkan mereka terus ada dalam kekecewaan. Setelah mereka panjang lebar bercerita Yesus menurut versi mereka, kini giliran Yesus memberikan tanggapan di ayat 25. Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Teguran Yesus langsung menuju inti persoalan para murid. Angan-angan yang keliru itu diluruskan oleh Yesus. Pikiran dan hati mereka dicerahkan. Pikiran yang tadinya gelap kini menjadi terang kembali. Kedua murid tadi yang seperti orang kena katarak kini terbuka pandangannya, terbuka matanya. Sekarang mereka mengerti tentang Yesus. Dan bahkan ketika mereka sampai di Emmaus, kemudian Yesus memecah-mecahkan roti, disitulah para murid akhirnya mengenali. Sesungguhnya orang asing yang dari tadi berjalan bersama mereka, dialah Yesus yang sudah bangkit. Apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan mereka segera berangkat kembali ke Yerusalem. Yerusalem yang sebelumnya merupakan sumber kekecewaan mereka, sumber trauma bagi mereka. Kini setelah perjumpaan di Emmaus menjadi sebuah tantangan dan pengharapan. Di Yerusalem itulah mereka ingin membagikan cerita, ingin membagikan pengalaman mereka kepada para murid-murid yang lain yang belum memahami makna kemesiasan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan tidak mungkin pengalaman dua orang murid Yesus tadi juga adalah pengalaman kita semua. Kecewa dengan keadaan, kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Terlebih di dalam masa-masa ini, kita mungkin punya banyak planning, kita mungkin punya banyak rencana yang sudah kita susun, tapi sekarang mungkin berantakan, sekarang kacau balau. Lalu kita menjadi orang yang uring-uringan. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya lagi sukacita. Lebih banyak mengeluh ketimbang bersyukur. Ya, seperti kedua murid Yesus tadi. Mata iman kita menderita katarak rohani. Kita hanya mampu melihat dengan mata jasmani, tapi tidak mampu melihat dengan mata rohani lagi. Akibatnya, kita tidak bisa merasakan dan melihat kehadiran Tuhan. Seperti para murid yang tidak sadar sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Maka dari itu saudara, di Minggu Paskah yang ketiga ini, mari kita kembali melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para muridnya yang dirudung kekecewaan dan kesedihan. Dia mau hadir bersama mereka, dia mau mencerahkan mata rohani mereka, dan tidak membiarkan mereka terus dalam kesedihan dan kekecewaan. Ya, saya percaya saudara, bahwa Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita. Dia akan berjalan bersama kita, melewati setiap kesulitan-kesulitan kita. Dia berjalan bersama kita di dalam masa-masa yang penuh krisis ini. Karena dia mau hati kita yang kecewa, hati kita yang sedih, berganti dengan hati yang berkobar-kobar, seperti yang dialami para murid. Jadi mari saudara, rasakan kehadirannya dalam doa kita, dalam firman yang kita renungkan, dalam ibadah yang kita lakukan. Percayalah, itu yang akan menopang kita, menguatkan kita di dalam masa-masa krisis ini. Selamat beribadah esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.